Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Gofar Hilman akhirnya muncul setelah adanya satu tuduhan, dan jadi diduga dia ini melakukan sebuah tindakan pelecehan seksual. Itu at least yang dituduhkan oleh seseorang di akun IG Queen Jojo. Dan akhirnya setelah sekian lama, 2 minggu dia tidak muncul, nggak upload video di YouTube. Akhirnya kemarin dia muncul, dan di sini dia mengatakan bahwa 2 minggu itu bukannya dia menghilang, bukannya dia tidak bertanggung jawab, dia berusaha untuk menyelesaikan dalam, ya nggak dipublish, dan dia berusaha untuk reach si Queen Jojo ini tadi, dan apapun itu, sehingga pun kalau ini harus dibawa ke jalur hukum, dia pun siap. Dan memang kalau ini nggak segera dibawa ke jalur hukum, karir Gofar bisa selesai. Dan dari semua yang terjadi ini, Gofar mengatakan bahwa dia tetap membantah dan tidak melakukan itu, dan dia sedang mengumpulkan bukti untuk membuktikan pernyataannya itu tadi. Nah, nggak usah pakai lama, saya akan ambilkan kartu. Kira-kira bakal seperti apa sih kasus ini akan bergulir, terus Gofar ini kayaknya akan seperti apa ke depannya, dan paling penting lagi adalah jika memang tuduhan ini ada atau tidak ada, kasus seperti ini nih apa sih yang bisa kita ambil satu nilai atau pengalaman yang ada, dan agar kalaupun ternyata ini ada, ini bisa tidak pernah terjadi atau jangan pernah terjadi pada siapapun yang ada di sekitar kita dan siapapun manusia dimanapun juga. Tetap simpati saya bersama korban, dan apapun yang terjadi, harapannya kita tidak menuduh seseorang dahulu sebelum memang dibuktikan bersalah. Karena kita negara hukum, masih menganut asas praduga tidak bersalah, dan itu yang harus kita junjung tinggi. Nah, kita akan ambil 10 kartu. Cek lagi. Ini kartunya akan nggak tahu mana yang mana akan jadi kartu keberapa. 5, 6, ambil dari tengah, 7, 8, 9, dan 10. Oke. Akan kita urutkan kira-kira seperti apakah nanti nasib sang pergi jauh ini. Nah, kita ambil dari kartu yang terdekat yang pertama. The Page of Pentacles, tapi terbalik, dan memang dugaan. Nih, dugaan itu kan seperti ini nih. Awal mula yang muncul, dugaan tentang pelecehan seksual ini ternyata semakin membesar dan tidak terbendung lagi. Banyak orang yang mengaku telah ikut juga merasa dilecehkan oleh orang yang dituduhkan ini tadi, dan total di sini bertambah 7 orang, sehingga kasus ini sekarang totalnya ada 8 orang bersama si Queen Jojo ini tadi. Terduga korban ini bertambah setelah sekian lama sebelum akhirnya Gofar ini muncul, dan orang-orang pun semakin kaget dengan bergulirnya kasus ini, mengingat semua yang terjadi, takutnya ini semakin liar dan menuju kemana-mana. Harapannya sih ini harus dibawa ke ranah hukum, benar-benar diteliti apakah memang benar itu terjadi, dan jika memang benar, maka apa yang harus dilakukan. Ya, karena kita di Indonesia, kita mengikuti hukum yang ada di Indonesia, tapi apapun ini juga harapannya ini cepat terjadi dan segera selesai. Tapi kita lihat bahwa ini semua bertambah. Yang tadinya itu awal, lama-kelamaan ini terjadi bertambah, tapi pertambahannya tidak bisa kita kontrol lagi, dan ini adalah sesuatu yang harus kita waspadai. Dan ini karena menimpa wanita, dan ketakutannya adalah jika kasus ini memang terjadi, ada banyak kasus-kasus yang lain pasti juga akan terjadi, dilakukan oleh banyak orang yang berbeda dan menimpa orang yang berbeda. Maka daripada itu, akhirnya dibukalah sebuah posko pengaduan atau posko aduan atas korban yang diprakarsai oleh LBH Apik dan Safe.net ini. Mulai 18 Juni kemarin, ini ada aduan korban.gh. Ini kalau di aduan korbannya, dan ada juga @awaskbgo.id atau di IG aduankorban.gh. Walaupun ada beberapa orang yang berkelakar, ini kayak bencana aja sih, kok sampai ada aduan seperti itu. Ya, ini bencana karena kalaupun iya, ini nggak boleh dianggap ringan, nggak boleh dianggap sepele. Satu kali saja ini sesuatu yang luar biasa, dan saya yakin ini juga pasti banyak terjadi oleh orang-orang yang lain, menimpa wanita-wanita yang lain. Dan untuk kalian semua para wanita, silahkan speak up. Kalau nggak berani boleh hubungi saya di nomor bawah ini, saya mungkin bisa bantu. Dan kalaupun ternyata ada sesuatu yang mau ditanyakan perihal hal yang semacam ini, kedepannya akan seperti apa, harus mengambil langkah bagaimana, coba hubungi nomor di bawah ini. Saya akan bukakan kartu, atau saya mungkin bisa akan tunjukkan arahnya kemana. Tapi ini
Nggak boleh berhenti sampai di sini, dan ini harus diwaspadai. Dan kalau kita lihat lagi di sini, ingat bahwa jika itu terjadi, kalian tidak boleh diam dan menganggap bahwa ini adalah sebuah cobaan dan sabar. Kalian harus benar-benar speak up, harus berani untuk mengemukakan ini. Ini bukan hal yang harus ditanggung sendiri. Ingat, kalau kalian tidak ngomong, pelaku ini tadi akan bisa memakan korban yang lainnya, atau lebih banyak lagi kejadian yang serupa yang akan menimpa banyak wanita yang lain. Dan seperti yang tadi disampaikan, LBH Apik dan Safe.net ini memberikan satu hal untuk orang-orang yang speak up ini: pendampingan hukum, konseling psikologis, juga keamanan digital. Karena biasanya orang-orang ini akan takut kalau nanti tiba-tiba dia ini diserang, dibully, dan hal-hal yang lainnya. Yang di dunia digital ini, sesuatu yang ada di digital ini bahkan lebih seram daripada apa yang terjadi di dunia offline. Dan kalau kita lihat di sini, sebelum ini resmi, sebelum ini semua itu akhirnya masuk ke pengadilan dan akhirnya ini dicoba untuk diselidiki dan juga akhirnya diputuskan secara hukum di Indonesia, ternyata bola liar ini terus bergulir dan netizen ini terbelah menjadi 3. Yang pertama tentu saja yang menuduh bahwa apa yang dilakukan atau dituduhkan ini tadi benar. Dan kedua, ada yang mengatakan bahwa ini bisa saja keliru karena belum ada bukti. Alih-alih seperti itu seakan-akan membela orang yang dituduhkan, tapi ya tidak bisa disalahkan karena memang sebelum ada bukti, ini tadi tidak bisa dibuktikan itu dilakukan. Dan yang terakhir adalah orang-orang mungkin seperti saya. Saya ada di belakang korban, tapi saya tidak serta-merta akan menuduh, kecuali jika akhirnya nanti bukti mengarahkan ke arah sana. Nah, harapannya kita mengambil langkah yang ketiga, tidak gegabah, tidak juga menyalahkan, tidak juga menuduh, atau membela secara membabi buta. Tapi apapun itu tadi, simpati kita, dan kita akan berdiri di belakang para korban ini tadi. Dan yang ada di sini, ini sebenarnya adalah sesuatu yang kalau boleh dibilang ada, banyak, tapi kita nggak tahu. Hati-hati dengan para pelaku ini tadi. Pelaku ini mungkin tampangnya nggak mengerikan, nggak jahat, nggak seram. Bisa saja pelaku ini tampil dengan perawakan yang berbeda. Saya pernah ada satu klien, pasien saya, di situ bertanya, dia dilecehkan secara seksual oleh seseorang yang berpenampilan sangat agamis. Bahkan dia pun juga kaget karena orang ini yang dianggap dia ini ya dengan penampilan dan simbolisasi agamisnya ini tadi, itu nggak akan melakukan itu, tapi ternyata di luar dugaan dia melakukan hal tersebut. Dan juga saya pernah mendapati satu kasus di mana seseorang ini adalah orang yang terhormat, dia tokoh masyarakat, tapi di luar dugaan ternyata dia melakukan hal yang tidak seharusnya ini tadi. Maka daripada itu harus hati-hati, karena ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Dan jangan takut untuk speak up. Kalaupun takut, silahkan coba untuk hubungi teman-teman di sekitar, tanyakan apakah itu betul atau tidak, dan jika ternyata mereka ini melakukan itu tadi, walaupun satu kampung di situ tadi setuju, coba bawa masalah ini keluar. Coba bawa ini ke daerah yang lain. Jangan kalian meyakini apa yang dikatakan orang-orang setempat saja, tetapi coba benar-benar dipastikan hal ini memang tidak sewajarnya atau memang hal yang ya dibolehkan untuk seperti ini. Dan hati-hati, kekerasan seksual ini bisa sangat berpotensi terjadi di mana saja. Kalau kita lihat dari sini, kita jangan teralihkan. Ini adalah satu hal yang mungkin jika ini sekarang mengemuka, ada banyak hal yang lain. Dan ini bagus untuk Indonesia, karena biasanya hal seperti ini, sexual abuse, ini terjadi karena ada the abuse of power. Abuse of power itu adalah saat seseorang dengan sebuah kemampuan atau kekuasaan untuk memberikan sesuatu yang merupakan benefit kepada korban, ini dia mensyaratkan sesuatu. Contohnya misalkan saya dosen, saya harus memberikan nilai kepada mahasiswi saya, terus saya meminta imbalan berupa sesuatu yang ada hubungannya dengan tindakan yang tidak senonoh di sini, itu sudah masuk ke pelecehan seksual. Jadi hati-hati, biasanya ini muncul dari orang yang memang sudah lebih tinggi secara hierarki, lebih tinggi secara kedudukan sosial, atau orang-orang yang memang memiliki kekuasaan terhadap si korban ini tadi. Nah, jika ini terjadi, ingat, kalian tidak harus melakukan ini tadi. Jika ada orang yang memang mengharuskan ini untuk dilakukan, maka kalian sebenarnya adalah orang yang salah, keliru mengerti kondisinya, dan apapun itu mereka tidak berhak melakukan itu tadi. Misalkan, oke, saya akan buat kamu terkenal asalkan kamu mau melakukan ini. Nah, itu tidak boleh diambil. Itu adalah sesuatu yang tetap pelecehan seksual, dan jika kalian mengizinkan itu terjadi, maka sebenarnya kalian juga memberikan satu potensi untuk dia melakukan ke wanita yang lain. Maka please speak up, please hati-hati, dan apapun itu jika kalian rasa ini mengarah ke sana, katakan tidak.
Trauma korban tidak bisa dianggap remeh. Mereka biasanya akan bingung dan mereka nggak tahu mau ngapain. Dan biasanya dalam keadaan seperti ini, satu hal yang mereka takutkan adalah dibully. Nah, beberapa orang yang mencoba untuk speak up di sini, kebanyakan mereka ini akan mendapat tekanan dan pertanyaan pertama adalah kenapa baru ngomong sekarang? Itu yang pertama kali. Kenapa nggak dari dulu? Terus nanti dia dituduh, kok kamu seakan-akan menikmati atau kamu berubah pikiran? Nah, hati-hati jika kita memiliki sedikit saja pemikiran seperti itu karena kita tidak tahu apa yang difikirkan dan dirasakan oleh mereka. Bisa jadi mereka shock, trauma, malu, mereka ini bingung, dan mereka ini kecewa terhadap orang yang dia anggap tadinya ini adalah seseorang yang dia idolakan, seseorang yang ditinggikan. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita hati-hati. Dan ingat ini tadi, biasanya hal ini dilakukan oleh seorang dengan citra yang baik, yang terus kemudian kita nggak tahu ternyata dia melakukan sesuatu yang nggak kita harapkan sama sekali. Maka daripada itu, hati-hati, harus speak up, dan mereka harus dapat pendampingan karena biasanya akan ada sesuatu yang, ini karena perbedaan ini tadi, orang kebanyakan akan lebih percaya dengan orang yang punya citra ini tadi. Dan mereka akan sekonyong-konyong, orang akan menyalahkan orang yang bukan siapa-siapa. Padahal ini terjadi ya karena orang dengan citra ini tadi bisa melakukan ini kepada si orang biasa ini tadi. Nah, ini adalah satu hal yang harus hati-hati, harus kita telaah dengan baik-baik, dan kita tidak sekonyong-konyong menyalahkan korban atau bukan calon korban, terduga korban di sini, karena it will take so much effort dan satu keberanian untuk berani mengatakan ini. Jadi hati-hati sekali, dan ingat kepada kalian siapapun itu juga, kalian tidak melindungi diri kalian sendiri, tapi lindungi orang-orang di sekitar, wanita-wanita lain, dan katakan sejujurnya apapun yang terjadi ini tadi. Dan ingat, jika ini terjadi pada satu orang, most likely, selain ternyata ini kejadian juga dengan korban yang lain, orang tersebut pasti tidak hanya akan cuma satu korban. Jadi jarang sekali jika ini terjadi, orang itu hanya melakukan kepada satu korban saja, tetapi biasanya ini multiple. Dia akan lakukan ke banyak wanita dan kepada siapapun yang di sini takut untuk speak up. Cobalah untuk cari googling, karena saya pastikan kalian tidak sendiri. Jika kalian dilecehkan oleh seorang pria, saya yakin pria itu pasti telah melecehkan wanita yang lain. Jadi coba cari mereka ini siapa. Siapa tahu juga kalian adalah whistleblower, kalian ngomong, yang lainnya ikut ngomong, dan orang ini bisa dihentikan. Maka dari itu, speak up dari sekarang dan jangan pernah diam. Mengenai Gofar itu sendiri, Gofar di sini itu tidak bersalah dan belum bisa kita salahkan. Karena ingat, praduga tidak bersalah dan kita tidak boleh menghakimi dia. Apapun itu, kita tunggu bukti ini tadi dibuktikan. Jika ternyata belum ada bukti, hati-hati jika kita berkomentar di sosial media. Karena apapun itu, kita nanti malah akan alih-alih membantu, kita akan menjadi si pelanggar hukum itu sendiri. Maka hati-hati dalam setiap langkah, ucapan, dan tindakan. Dan juga yang paling penting di sini adalah harapan kita semua agar penegakan hukum terhadap kasus ini segera dilakukan. Karena apa? Karena jika ini memang tidak terjadi, maka Gofar juga berhak untuk namanya direhabilitasi, tuduhan ini dicabut. Dan pernah juga kejadian sebelumnya, ada seorang motivator yang dituduh juga, tapi ternyata tidak bisa dibuktikan, dan ternyata malah si motivator ini akhirnya dia menang dalam kasus ini tadi, dan orang ini diminta maaf dan merehabilitasi namanya. Nah, jangan sampai kasus-kasus seperti ini juga terjadi, karena siapapun ini, siapapun manusianya, kita tidak berhak untuk bisa menjatuhkan orang lain, atau kita bisa berhak untuk melecehkan orang lain, dan kita semua sama dan setara di mata hukum. Maka daripada itu, hati-hati dalam berkomentar untuk kalian semua, dan semoga ini semua segera selesai. Yang terakhir di sini adalah pesan untuk kalian para wanita. Apapun yang terjadi, sebenarnya di dalam diri kalian ini ada namanya satu timbangan moral. Jika kalian merasa ini salah, segera keluar dari sini. Jika ternyata kalian dalam satu lingkungan yang ternyata itu meng-abuse kalian, atau melecehkan kalian, atau membuat kalian semua ini harus memberikan sebuah kontribusi yang tidak kalian inginkan. Ingat, pria dan wanita semuanya setara. Semua pria dan wanita berhak untuk diperlakukan yang sama, dan karena itu, dimanapun kalian semua, jika kalian merasa ada yang tidak betul atau benar dengan situasi dan kondisi yang kalian hadapi atau kalian ada di dalamnya, keluar sekarang juga. Ini yang bisa saya bacakan untuk para korban. Saya sampaikan simpati saya untuk Gofar Hilman. Saya dukung dia untuk menyelesaikan di pengadilan dan di secara hukum, dan harapannya ini semua tidak berlarut-larut dan kita semua bisa
melihat kenyataan dan kebenaran, dan jika memang ini terjadi, kita bisa mencegah hal berikutnya terjadi. Dan untuk kalian semua yang pernah tertimpa ini, saya ucapkan prihatin, dan kumpulkan keberanian, kumpulkan teman-teman, speak up sekarang juga. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.